Kalau ayam dengan telur bukan ayam. Betul. Wah, itu nomor satu. Betul, Pak. Yang nomor dua berarti atau ya. Oke. Oke. Kalau antara konsep, memang pelajaran saya dulu waktu S1 pertama itu di kandang, baik praktek maupun di kelas, senior saya dengan segala hormat pada senior saya dulu, kita konsentrasi dulu kemudian mendedikasikan dengan alasan konsentrasi akan menyiapkan gerbang dasar ini makhluk halus yang ada di dalam rumah itu kan halus nggak bisa kelihatan kan, maksud makhluk goib karena nggak bisa dilihat yang di dalam rumah itu supaya berkembang biak bertambah banyak, kemudian saat itu diberikan dia akan bisa lebih banyak. Tetapi setelah saya belajar kemudian sudah dengan peternak, ternyata ada satu yang agak miss di situ. Kalau kita pelajari apa yang ada dalam rumen itu, mikroba itu ada dua kelompok besar. Yang satu yang suka mencerna konsentrat, mencerna karbohidrat kebanyakan. Yang kedua mencerna serat, fiber digester dan starch digester kalau bahasa Jawanya gitu. Nah, dua jenis mikroba ini hidup pada kondisi rumen yang berbeda. Jadi rumen itu perusahaan yang paling besar ya, yang babatnya itu yang itu kondisinya itu harusnya netral, pH-nya. Sudah, ini rumen baru gitu ya. Babat. Rumen. Jadi sapi kan perutnya jadi bagi empat, Ya. yang paling besar, Yang paling besar. yang kayak handuk, kemudian ada itu yang depannya kayak sarang tawon, dan ada masuk yang kayak ada lembar-lembaran, kemudian kamu masuk yang jadi pusat besar lendir. Nah, yang paling besar itu 80% lebih itu kan yang rumen yang besar. Jadi yang mewakili produk sapi dan di situ semua proses fermentasi, proses pengolahan pakan terjadi di situ. Dan sebenarnya sapi itu yang diabsorpsi, yang diserap itu bukan pakannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sementara masih berpikir bahwa apa yang diberikan itu yang diserap. Itu kalau ayam, kalau babi, kalau kuda. Tetapi ruminansia tidak begitu. Pakan itu akan dipecah di dalam rumen. Kalau ada protein itu akan dipecah sehingga nanti menjadi amonia dan asam amino. Ini akan digunakan oleh mikroba rumen untuk tubuh berkembang. Makin bagus pakan proteinnya, makin banyak amonia asam aminonya, makin banyak mikroba rumen yang tumbuh. Dan nanti mikroba rumen ini kan punya tubuh, punya protein. Dan protein ini dari mikroba rumen ini yang akan diserap di usus sapi untuk jadi daging. Ada begini. Jadi bukan makannya langsung. Nah, mikroba untuk bisa menggunakan ini protein di pakan, dia butuh energi. Energinya dari apa? Dari pakan? Enggak. Pakan yang kita ada energi, ada karbohidrat itu akan terfermentasi menjadi volatile fatty acid. Volatile fatty acid itu maaf ya rada-rada terlalu ngelas gitu ya. Jadi nanti asam lemak yang nggak punya sayap Pak, bisa terbang. Asam lemak volatil itu akan diserap oleh tubuh rumen untuk energi sapinya. Dari hasil samping fermentasi ini muncul ATP, adenosine trifosfat yang menjadi sumber energi dari mikroba. Jadi kalau nggak ada karbohidrat dalam pakannya, mikroba nggak bisa menggunakan protein sehingga maupun protein. Ada karbohidrat, mikroba tidak bisa pakai protein kalau proteinnya nggak ada. Nah, kemudian pertanyaannya kembali lagi depan tadi ada dua macam. Yang satu yang suka dia kalau banyak karbohidratnya, yang satu lagi suka banyak seratnya. Masalahnya kalau dikasih konsentrat ini, nanti akan muncul ada mikroba yang suka karbohidrat dan dia itu cenderung suka pH-nya asam di bawah 6. Maka pH rumen akan turun. Saat pH rumen turun pH di bawah 6, mikroba yang mencerna serat yang suka di netral berkurang jumlahnya karena nggak nyaman tempatnya, banyak mati, banyak yang nggak tahu kalau pindah rumah bisa nggak ya, kayak nggak bisa deh, makanya mati tidak berkembang dia. Sehingga kalau kita kasih konsentrat dulu, setelah itu dikasih hijauan, kira-kira apa yang terjadi? Hijaunya tidak tercerna banyak, nggak maksimum, tetap tercerna karena tetap ada yang pembatas serat, tetapi tidak maksimum. Nah, itu dibalik aja. Kasih hijau dulu baru kasih konsentrat. Apa yang terjadi? Konsentratnya tidak tercerna maksimum, rugi kita mahal nih. Kenapa? Karena begitu dikasih hijauan yang tumbuh banyak mikroba yang mencerna serat, netral, yang mencerna karbohidrat menurun jumlahnya. Begitu kasih konsentrat, ya tidak banyak tercerna. Yang seneng aja Pak, yang pupuknya, karena pupuknya bagus. Oh iya. Nah, terus cara solusinya apa? Yang benar seperti apa? Yang benar adalah kedua yang diberikan pada saat yang bersamaan.
problem lagi muncul lagi apa kira-kira? Di lapangan problem muncul apa lagi? Kalau di kelas sudah selesai, masa tidak akan protes. Tapi kalau di lapangan panjenengan problemnya apa? Kalau saya pakainya kan bukan konsentrat ya Pak, hijauan. Sebetulnya problemnya itu malahan ke kembung. Biasanya kalau diberikan bersamaan? enggak. Enggak, pertanyaan saya dulu ini dulu. Oh, nanti. konsentrat. Jadi Ini pertanyaan jangan kamu konsentrat ya. Iya, tanpa konsentrat. Dicampur konsentrat. Diberi dua ukur-ukur. Ada yang tiap malam berikan barang? Ada. Gimana? Menolak. Sisanya suketnya, rumputnya itu ada sentratnya. Dan sentrat itu kan duit, rumput kan dimakan habis ya, tanam sendiri. Enggak Itu habis. kan gitu, ya itu berada di tengah. Dan memang ya akhirnya ada sisa, itu ada sentrat, mau diapain? Fermentasi. Dibuat pakai fermentasi, masuk kantong, Simpan lagi. tutup. Cuma ingat, itu udah makan komplit ya, makan komplit atau sudah dijual ada konsentrat. Itu bukan silase. Sebagus-bagusnya pakan komplit yang difermentasikan, pH-nya tidak pernah bisa mencapai 4,2. Saya paling cuma 5. Artinya apa? Kami cek 2 bulan udah mulai turun kualitas, 3 bulan udah busuk. Jadi jangan diperlakukan sama seperti silase ini bisa 1 tahun depan. Nah, tidak bisa. Buang-buang uang, ya. Dan juga hati-hati kalau bikin kemarin baru di peternak, Pak ini saya bikin pakan 4 ton Pak, bubar loh, kenapa? Sapinya nggak mau loh, kenapa? Bau amonia. Gagal. Konsentrat, apa kesalahan dia? Nutupnya nggak rapat. Bukan, konsentrat kan tidak tutup. Dia Konsentrat. pakai tetes di konsentrat itu untuk naikkan energi, kemudian juga dia pakai urea. Urea. Apa salahnya? Tetes itu kan ada airnya, ketemu urea, jadi amonia. Baunya kencang sekali. Ini bikin orang sepatah. Sapinya nggak mau. Wah, gimana Pak? Wah, terus teman-teman, wah itu udah rusak, itu nggak bisa pakai. Nggak aman, sembuh aja. Oh, dijemur. Bisa nunggu. Itu baru kemarin. Masih bisa ya Pak? Bisa. Kan amonia itu mudah menguap. Ya, cuma memang kita ruginya di sini tadi proteinnya tidak bisa maksimum. Jadi kalau bikin konsentrat, memang saya suka bikin konsentrat pakai urea. Hati-hati. Urea itu cara termudah untuk naikkan protein, murah. Ya kan masih subsidi kan? Berapa sekarang kilo? Saya 1 karung 300. Satu karung 350 ya? Satu karung 300 berarti bukan subsidi dong? Enggak, bukan. Siap. Belinya bukan. Itu walaupun harganya kita yang nggak subsidi ketoknya masih masuk lah, karena kalau buat konsentrat pakai urea harus ada beberapa hal supaya ternaknya nggak keracunan. Ya, saya tidak menjamin kalau bapak ibu pakai caranya salah, saya jamin masalah peternakan kabur. Ya, sapinya sudah gini, sudah nggak besok sudah nggak makan sapi lagi, jadi masalah pandangan selesai gitu kan. Jadi yang pertama, jumlahnya harus maksimum itu kalau secara teori itu maksimum 5%, 6%. Tapi saya nggak pernah pakai lebih dari 3%. Kenapa? Saya pernah nyusun itu 5%, ya kan? 5% itu kan kalau saya buat konsentrat 1 5% ini SFET atau ring? SFET konsentrat. SFET ya, maksudnya SFET apa ya? Soalnya kan ngomong karo peternak Pak, Ya. jangan pakai BK Pak, susah Pak. Bahasanya beda kalau di kelas. Jadi kalau saya buat konsentrat 100 kilo, 5% dari 100 kilo berapa? 5 kilo. Konsentrat 100 kilo berapa dimensinya? Kalau ditaruh di sini, kira-kira seberapa? Paling 3 tag ini kan? Iya nggak? 9 tag ini kan? 5 kilo urea berapa? 1 ember tukang itu saya buat 1 ember. Mikir juga, mate sapi nih. Sangat teori aman. Jadi aman memang. Tapi nggak tega aja saya. Iya. Akhirnya saya kalau bikin pakan saya batasi 3%. Ya 3%. 3% ya separuh hampir lebih dikit masih ya lumayan lah rada wani itu. Nah, 1 jumlahnya maksimum 5%. Catatan saya berani 3%. Kemudian kedua, itu harus merata. Betul-betul merata sampai tidak kelihatan. Masalahnya ureanya kan pril. Harus dihancurkan. Digepuk, dihancurkan. Ditepung. Ya itu manual. Kamu bolehlah blender gitu. Tapi nggak bisa dicairkan. Ada yang pakai air aja cairkan. Ya coba aja kamu cairkan. Tahu kenapa saya nggak cairkan?
Yang pernah nyoba ngencer kayak urea tahu, ya kan? Begitu airnya udah jenuh, nggak mau deh di bawah, nggak mau cair, harus tambah air. Nah ini mau bikin konsentrat atau mau bikin komboran? Nah ini airnya jadi 5 ember dan komboran, bisa. Jadi memang harus dibuka. Kemudian untuk jamin itu rata, nanti tidak bisa langsung 3 kilo itu di serot gitu tuh. Nah iya, naik sapinya nanti ada yang pas makan segini aja, udah dia udah pindah ke akhirat ya toh. Nah makanya harus pakai istilah carrier. Misalnya kita punya itu 3 kilo ya, kita ambil paling enggak 6 kilo dari konsentrat itu yang bentuknya bahan pakannya mirip, konsistensinya mirip. Jadi misalnya kita pakai gapleknya yang udah halus ya, atau dedaknya kita ambil, kita campurkan 6 kilo, campurkan juga nggak langsung dikit-dikit, 1 ciduk campur rata, udah nggak kelihatan bedanya, tambahin lagi 1 ciduk sehingga akhirnya dicampur, kemudian dicampurkan ke campuran tadi yang besar tadi, pelan-pelan juga sambil ada yang ngaduk sambil dinyepar-nyepar. Harus tidak boleh kelihatan urea di dalam makan. Kalau kelihatan masih ada putih-putih, berarti belum nyampur. Dan jangan dicampur dengan tetes. Begitu masukin tetes, nanti sorenya aja, pagi kita buat, siang atau sore udah baunya amonia. Toilet pindah situ. Sapinya nggak mau terlalu keras. Kalau baunya masih samar-samar, sapinya malah suka. Tapi kalau terlalu keras nggak mau dia. Mungkin sampai mengira dia di WC umum, jadi nggak mau. Dan kalau sudah mau ya berarti udah hilang. Kalau udah dapat terus ya. Tapi untuk teman-teman peternak nggak pernah pakai berat beda. Karena sapi sama-sama berat 300 kilo harganya bisa beda, benar nggak? Iya. Jenisnya sama-sama sapi putih, sama-sama sapi ongol, sama-sama sapi limosin, tapi harga bisa beda beratnya sama 300 kilo, ya kan? Maka di apa namanya di RPH ya, rumah RPH pasar hewan kan dulu pernah ada beberapa kita kasih barang nggak aku kan dengan itu. Kenapa ya? Karena tadi itu orang yang beli jagal nggak mau beli kiloan, banyak beli apa? Joglo. Kenapa kalau beli kiloan? Iya, dapat ini lama. 2 minggu lagi ya, kurang deh ya, 10 hari lagi ya. Itu udah Ramadan ya. Waktu Ramadan berarti itu udah pertanda bagi para peternak untuk mulai berburu makanan. Ya enggak? Maka untuk pembukaan, ya kan? Saatnya kita lainnya pikir puasa, peternak pikir bicara itu bakal murah gitu. Mulai naik, pakai nanti mengganti Idul Fitri, lagi sholat Idul Fitri nggak mau turun harganya. Bener nggak? Nah, sekarang ngejar semua tuh Idul Adha yang 3 bulan setelah itu. Pernah saya ditanya, triknya gimana Pak biar Idul Adha sampai Idul? Kalau gemuk aja, kamu kasih energi yang banyak, kasih gaplek, kasih gemuk banget, cepet banget. Cuma kalau yang beli belantik pasti nggak mau, karena gemuk lemah. Yang beli takmir masjid, mereka kapusan. Wah sampai gemuk, beli sebelah lemak roh. Jadi nanti prosesnya dibawa pulang sohibul sama apa itu lemak roh. Dan besok dia nggak akan mau beli dari panjangan tahun depan, ya nggak? Nah, sehingga kan harusnya besar tapi keset, ya nggak? Triknya begini, kasih power energi yang banyak 2 bulan pertama nggak apa? 2 bulan pertama? Hah? Oh ternyata suara saya lemah ya. Oke. Triknya adalah 2 bulan pertama agak ditinggikan energinya. Jadi kalau tadi di situ energinya 10 sampai 12 kV, hajar di 12. Atau kalau tidak enak 5 sampai 70, hajar di 70. Kita bisa langsung. Atau gampangannya ya di komponen dibagiin bahan-bahan yang sumber energi dan kesempatan yang kelihatan yang fasilitas juga boleh atau pola ya lagi. Ya pokoknya murah itu, biasa murah super energi. 2 bulan pertama dia kan cepat, dia kan itu rumah banyak. Tapi gendong-gendong. Apa ya gendong-gendong? Jadi jangan terlalu maaf ya, jangan terlalu selekah pokoknya biar jadi 400. Ya iya bisa sih, cuma tahun depan mungkin orang nggak mau bikin kita lagi. Oh sampahnya kosongnya situ isinya makro, nggak ada mau. Takut biasanya juga nggak berbuat apa, dia juga pilih kan. Di pilihan oh ini yang sudah percaya juga bisa percaya sini banyak cacing hatinya itu lawan mereka mau. Media presentasinya tak benar tertipu lebih banyak daripada yang internet itu. Jadi itu triknya, coba aja bu. Nanti cerita saya hasilnya gimana. Terus kalau waktu itu banyak saya kirim juga gitu ya.
Jadi yang evaluasi belum selesai ya Pak?